Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat 1,12% ke harga 4.480. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker resminya BBNI ada malah distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BBNI baru teknik rebound biasa, belum bisa mengkonfirmasi, tapi untuk peluang sideways-nya itu cukup kuat. Karena kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu candlenya inside bar ya. Memang dia membentuk lower low ya dari minggu kemarin. Iya, lower low. Nah, tapi perlu hati-hati kalau BBNI itu gagal bertahan di atas 4.400, itu aja kuncinya untuk tren jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu yang malas pakai stop loss, saya percaya dengan BBNI kok. Ya nggak masalah sebenarnya. Kalau dilihat ya maksimal ke EMA 200-nya itu di sekitar 4.000 aja mungkin di area ini ya. Tapi mestinya kalau memang mau aman minggu depan sudah digas, minggu depan ISG di atas 6.900 7.000 arahnya, ya mestinya BBNI itu bertahan. Cuman memang belum ada kekuatan, baru teknik rebound biasa. Apalagi Senin sampai Selasa itu kan masih ada libur. Jadi saat ini kalau saya lihat untuk BBNI ya di situ-situ aja masih. Kalaupun koreksi mestinya nggak lebih dari 4.400. Mudah-mudahan ya. Memang kayaknya belum ada kekuatan. Jadi masih sideways seperti biasa lah. Sekarang tuh memang area beli, risknya kecil. Mudah-mudahan lah besok rebound. Kalau dia besok rebound tuh tembus 4.500 saja minggu depan, artinya pelan-pelan dia arahnya ke atas. Pokoknya tembus 4.500 saja dulu. Besok udah bagus titik amannya untuk BBNI. Lanjut, ada BMRI yang ditutup di harga 5.875, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing itu malah net sell. 4 hari perdagangan itu 1 hari net buy, 3 hari net sell dan besar-besar ya. Terutama 2 hari ke belakang, Rabu Kamis itu sudah hampir setengah triliun jualan di BMRI. Kalau dilihat broker resminya BMRI ada distribusi. Langsung saja katanya BMRI disupport tapi dia dibuang dengan volume ya. Nggak masalah. Risknya juga kecil kalau Bapak Ibu sekarang tuh. Kalau kondisi sekarang mungkin gak sih jebol? Kalau melihat historinya, lihat dari time frame weekly, ada peluang jebol memang. Tapi kemungkinan besar rebound dulu. Rebound dulu, besok rebound dulu. Mungkin setelah open market minggu depan rebound, baru habis itu koreksi lah. Ini sih kita lihat ISG-nya. ISG-nya kalau turun ya turun. Pasti udah BMRI. Selama ISG-nya di atas 6.800, mestinya masih aman. Kalau ISG jebol 6.800, BMRI jebol 5.800-nya. Itu aja. Kemana kira-kira arahnya? Kalau melihat histori sebelumnya itu sekitaran 5.400 ya untuk BMRI. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Itu aja untuk BMRI saat ini. Ya kalaupun Bapak Ibu ada kebeli, besok kalau bisa rebound bungkus saja dulu. Bungkus kalau dikasih atau minggu depan. Pokoknya perlu hati-hati kalau dia jebol 5.800-nya. Agak jauh nih. Ya karena market juga lagi susah kan. Memang sekarang banyak saham-saham false break naik, kempes. Beberapa juga. Jadi saya juga lebih ke wait and see sekarang. Lebih ke condongnya beli-beli di support. Jadi kalau rebound bungkus. Gitu-gitu aja. Ya, jadi seperti itu aja untuk BMRI. Saat ini memang perlu kesabaran. Big Bang masih tertekan. Belum ada sentimen juga. Dan juga JP Morgan kan klasifikasi untuk Indonesia tuh underweight. Nah itu yang menjadi sentimen. Tapi biasanya kalau sentimen-sentimen yang negatif seperti itu tuh tanda-tandanya memang biar bikin retail panik. Ya pastinya kan ada peluang biasanya.
psikologis pasar, sentimen-sentimen jelek tuh malah sahamnya rebound, malah ajang untuk asing ngumpulin barang lagi. Nanti kalau dia sudah di atas all time high atau uptrend, strong uptrend, itu biasa sentimen-sentimen positif biar retail jadi FOMO. Nah itu memang seperti itu dinamika market. Dan sabar aja lah kalau untuk saham big bank kalau Bapak Ibu nyangkut ya. Yang penting ya kuncinya tahan aja 1-2 bulan ke depan lagi. Tapi gimana yang beli di pucuk? Itu targetkan aja akhir tahun. Mudah-mudahan bisa all time high ya untuk BMRI. Itu aja. Lanjut. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.310, terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing itu masih net sell ya. 3 hari perdagangan, 4 hari ya perdagangan minggu ini. Ini kan hari Kamis. Itu asing sudah jualan sekitaran 700 miliar. Luar biasa tuh di BBRI. Kalau dia broker semarnya di distribusi. Lanjut teknikalnya. BBRI ada peluang jebol juga ya. Masih tertekan. Cuman ingat Bapak Ibu, ini kan anggap aja dari high-nya. High-nya dia nggak ada apa-apa nih. Cuman memang NPL-nya naik ya. Dan sudah dibuang asing 33%. Sentimen dari luar nggak ada. Cuman ya itu tadi NPL naik aja. Kalau menurut saya ya. Mestinya sih ya saatnya bangkit lah dia, dikit lagi lah mungkin turunannya ya. Kita lihat di mana kira-kira bottom dengan melihat bottom ISG juga. Kalau ISG-nya aman atau mungkin bisa jadi ya, tapi disclaimer, tunggu brand itu lepas FCA di awal Juli. Kalau brand itu cuma sebulan di full call auction ya, kita lihat aja 1-2 minggu ke depan untuk BBRI. Tapi kalau Bapak Ibu punya harga sekarang sudah terdiskon 30%. Ya udahlah, kapan lagi Bapak Ibu mau diskon 50%? 70% kan nggak mungkin sekelas BBRI ngasih diskon sampai 70%, 50%. Ya. Waktu Covid aja kita hitung ya, Covid 2020 tuh. Diskonnya berapa persen tuh dari all time high-nya? Tuh. 50%. Jadi sekarang itu sudah ya saatnya Bapak Ibu cicil-cicil. Kalau 50% dia kali 3.600, ya siap-siap. Saatnya bangkit. Itu ya. Kalau menurut saya keterlaluan lah kalau sampai di bawah 4.000 ya. Tapi namanya market tuh bisa aja. Waktu itu juga saya bilang keterlaluan kalau dia jebol 5.500 ternyata jebol juga. Ya seperti itu. Ya. Untuk BBRI saat ini ya, gimana tren jangka pendeknya? Kalau besok nggak rebound sih, apalagi koreksi itu bisa 4.000 arahnya minggu depan. Itu aja untuk BBRI. Lanjut ada BBCA yang ditutup di 9.200, terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBCA di distribusi. Langsung saja keterikannya BBCA open gap up terus dibantai turun, tutupannya di harga terendahnya. Yang nggak TP kena makan lagi kan. Yang mau beli harga atas kena makan juga. Seperti itulah market saat ini. Jadi gimana? Sabar-sabar aja lah. Ya, kita lihat 9.000 bertahan nggak? Kalaupun nggak bertahan, kalau melihat historinya coba lihat time frame weekly-nya seperti apa dulu. Waduh, time frame weekly-nya sih kalau melihat kondisi seperti ini, kalau ya jelek-jeleknya ya. Kalau melihat dari time frame weekly-nya jelek-jeleknya, mudah-mudahan nggak lebih dari 8.000. Tapi cukup dalam dia turun berapa persen tuh? 14% lagi. Keterlaluan sih kalau dia turun 14% ya. 13 tuh. Keterlaluan sih. Tapi ya normal market kan bisa aja terjadi. Yaitu maksimalnya lah. Ini seperti ini Bapak Ibu hitung aja. Tinggal average down di 8.500, 8.800 atau nanti average down di sisanya di 8.000. Udah 2 kali average down Bapak Ibu tinggal tunggu sabar. Itu ya untuk BBCA saat ini saya lebih ke wait and see. Boleh nggak sih beli support, jangan takutnya jebol 9.200, mending nawar 9.000 aja. Jadi kalau dia naik dikit jual bungkus 2% 3% udah ideal bungkus BBCA saat ini. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Lanjut ada BBTN yang ditutup di harga 1.240, menguat 1,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBTN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. BBTN open gap up tapi perlu hati-hati. Apalagi besok itu hari terakhir minggu ini dan Senin Selasa libur. Takutnya koreksi juga.
belum lah, jangan dipaksa. Pokoknya saat ini ya, kondisi sekarang menurut saya kurang ideal kalau beli saham-saham big cap second yang fundamental bagus, yang likuiditasnya bagus, itu beli buy on break terlalu beresiko, bisa false break. Kalau mau beli di support. Nih, kalau Bapak Ibu beli di 1200, 1210, sekarang udah floating profit, harusnya bungkus. Atau yang belum bungkus, besok koreksi dikit, bungkus saja daripada balik BP. Ya, saat ini kalau menurut saya belum bisa naik tinggi. Cuman kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang melawan. Candle ekornya panjang, doji. Cuman kita lihat aja ya. Mudah-mudahan bisa bertahan lah. Kalau rebound besok ya syukur kalau yang pegang. Cuman ya terlalu beresiko kalau Bapak Ibu beli harga sekarang. Jadi lebih ke wait and see. Sabar. Momentumnya lagi nggak bagus juga market. Jadi lebih ke simpan dulu uangnya. Ya. Untuk BBTN saat ini. Lanjut, ada BDMN yang ditutup di harga 2.500 terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya BDMN didistribusi. Langsung saja ketekannya BDMN. Wait and see dulu. Kita lihat di mana kira-kira ini. Dulu nawar dikit aja ya. Kita offsetin dikit aja. Sekarang tuh saham-saham sering offset. Jangan ngepes-ngepes support. Tapi gimana kalau dia nggak nyampe support, misalnya supportnya 2400, dia di 2450 rebound gimana? Nah itu tinggal strategi Bapak Ibu aja ya. Kadang ada saham yang turun agak dalam dikit, jebol support dikit terus naik rebound. Ada yang nggak nyampe support dia rebound. Ya di gimana strategi Bapak Ibu aja maintainnya. Karena memang kita sebagai retail nih nggak mungkin bisa selalu tepat pas harganya. Pasti ada meleset dikit, ada keduluan beli, dia sempat turun dulu baru rebound. Ada kadang kita dapat harga murah malah turun lebih dalam, ya itu. Itulah gunanya kita belajar teknikal, belajar membuat sistem trading biar kita tuh teratur, tertata dengan sistem trading yang sudah kita buat, gitu ya. Jadi saat ini BDMN atau Bank Danamon lebih ke wait and see dulu. Kalau mau nawar 2.400 kita lihat. 2.500 kayaknya belum menarik. Ya masih wait and see. Tadi kan sempat rebound dia. Kemana? Ke 2.550. Kempes. Ya udah dikasih 2%. Kalau beli hari kemarin di 2.500 dan hari ini ke 2.550. Itu kan 2% dapat. Ya segitu udah. Itu udah bonus lumayan. Memang yang nggak bisa tinggi saat ini. Kalau Bapak Ibu berharap profit lebar ya habis dimakan market. Ya, kalau bisa tuh 2%, 3% kalau dikasih syukur langsung profit aja. Apalagi sahamnya lagi downtrend. Belum saatnya reversal. Jadi kalau candlenya hijau besoknya bisa merah lagi. Wait and see. Saat ini untuk BDMN tunggu di 2.400 kalau dikasih. Lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2.140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau di broker semuanya Arto ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Arto belum juga. Tadi sempat turun ke 2090 ke 2140. Lumayan dikasih 2% kalau Bapak Ibu ada ya. Cuman belum lah. Belum, lebih ke wait and see. Memang dia ekor-ekor panjang. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Dia ekor-ekor panjang dari bawah tuh bisa-bisa dibuang juga. Hati-hati lah. Pokoknya ini ya tren jangka pendeknya. Kalau dia jebol lagi 2100-nya. Itu kan support tuh. 2000 arahnya. Udah pasti 2000. Besok jebol 2100. 2000 arah Arto. Saya tunggu dia di 2000 untuk Arto saat ini. Skip. Lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1085 terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya BTPS didistribusi. Langsung saja katanya BTPS 1000 ditunggu sana, jangan dibeli dulu saat ini kecuali ya skip dulu lah untuk BTPS saat ini ya sudah jebol 1000 kecuali tiba-tiba besok dia tembus lagi 1100, maksudnya bukan 1100 ya, udah Bapak Ibu perhatikan. Tapi saat ini apalagi besok melanjutkan koreksi, tunggu di 1000, kita lihat mantul nggak di 1000 BTPS, itu aja. Lanjut. Ada NISP yang ditutup di harga 1210 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya NISP didistribusi.
Langsung saja ke teknikalnya, NISP harus bertahan NISP nih. Karena kalau dia jebol juga sama 1100 kemungkinan besar. Mantul nggak dikira-kira di persimpangan jalan nih di 1150 ya, toleransinya 1000 lah. Kita pakai angka-angka genap aja. Ya, pokoknya hati-hati kalau dia jebol 1200-nya. Harusnya sih candle doji ini rebound. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya yang jelek candlenya ya. Kecuali besok tiba-tiba dia naik. Misalnya naik 2%, 3% menarik. Bagus candlenya. Kan nunggu besok nih kita lihat ya. Tapi kalau besok jebol 1200 sangat mungkin 1100 bahkan arah NISP. Ya, itu aja untuk NISP. Lanjut. Saham selanjutnya ada BNGA yang ditutup di harga 1660 terkoreksi 1,19%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BNGA 1600 lebih condong ke bawah. Ya, kita lihat nanti. Memang sekarang harga tanggung bisa rebound nggak? Bisa-bisa aja. Tapi dia hari ini sempat rebound tapi gagal. Itu tanda-tandanya lebih condong dia mengarah ke bawah. Kenapa? Karena seller masih kuat. Udah, sabar-sabar aja yang nyangkut di BNGA. Ya, jadi kemungkinan besar 1600. Mudah-mudahan itu terakhir turunannya lah. Jangan terlalu kita yakin cuman lihat 1600. Kalau memang ada buying power kita bisa entry atau Bapak Ibu bisa entry. Tapi ini disclaimer. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada Maya yang ditutup di harga 318 terkoreksi 2,45%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Maya didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Maya. Waduh, kalau kayak gini nih bisa jebol ya. Support 320-nya sudah jebol. Ini juga Bapak Ibu perhatikan nih ada pola cup penendal terbalik ya. Aduh, 300 mudah-mudahan lah ya jangan jebol. Kalau 300 jebol tuh emang 200 lah tujuannya. 200 berapa tuh? 250. Hati-hati lah. Mudah-mudahan lah enggak ya. Kita lihat aja nanti. Kalau saya saat ini wait and see masih untuk Maya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnia Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnia Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnia Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.